Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita untuk senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan kasih sayangnya, melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya bagi kita semua. Terutama dalam hal ini adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan subuh kali ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali ya di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh, dan kemudian insyaallah kita akan melanjutkan dengan tilawah ya. Untuk saat ini kita akan memulai dari ayat 38 ya. Surat An-Nisa ayat 38. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya ya sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekali lagi akan mulai dari surat An-Nisa ayat 38. Melanjutkan yang 2 minggu yang lalu atau 2 Jumat yang lalu. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alamin. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada ayat 38 kita kembali lagi ke ayat 38. Dan juga orang-orang yang meninfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan ingin dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia itu ataupun setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ayat ini hadirin rahimakumullah masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk dapat melakukan kebajikan-kebajikan, ya. Untuk dapat beribadah kepada Allah, kemudian melarang kita untuk mensyukutukannya, mensyarikatkannya, gitu ya. Kemudian kita diperintahkan pada ayat sebelumnya itu di mana kita untuk senantiasa berbuat kebajikan, ya, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, pada karib kerabat dan yang lain-lain. Kemudian Allah pada ayat sebelumnya juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengancam, ya, kepada siapa yang bakhil, kepada siapa yang kikir, ya, dan menutupi kenikmatan yang Allah berikan, ya, yaitu dengan adzaban muhina, dengan siksa yang sangat mengerikan, yang sangat menghinakan. Ayat 38, hadirin rahimakumullah, walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya ataupun harta mereka ria'an nasi, ya, yang di mana menginfakannya itu ria'an nasi, riya terhadap manusia, wala yu'minuna, dan dia tidak beriman billahi kepada Allah, wala, dan tidak bil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Nah, di sini di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengancam, ya, dengan adaban muhina bagi siapa, bagi mereka, yaitu yang berinfak, yang menafkahkan hartanya itu dengan disertai ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ria'an nas, gitu ya, dan tidak disertai dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi sebagian dari syaratnya diterima amal kita, infak kita, ya, di mana kita mesti kebalikannya, ya. Kebalikan riya itu adalah ikhlas. Nah, juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ketika kita berinfak, atau siapapun manusia yang berinfak tanpa dilandasi beriman kepada Allah dan hari akhir,
Nah, maka itu infaknya hanya sifat duniawi saja gitu ya. Tidak berpahala ya, tidak berpahala yang akan menjadi bekal di kehidupan akhirat. Mungkin saja di hadapan manusia dicap sebagai orang yang dermawan gitu ya, karena memang seringnya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, tapi Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mulia ya, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini mengingatkan kepada kita selaku orang yang beriman agar nafkah ataupun infak yang kita keluarkan itu bernilai di dunia dan di akhirat ya, maka harus dijauhkan dari sifat riya, bahkan dari sifat sum'ah ya. Kalau riya kalau riya itu ada perasaan ya di dalam hati ingin dilihat ketika berinfaknya itu oleh orang lain. Dalam hal ini ingin mendapatkan pujian, ya, ingin mendapatkan pujian dari orang. Kalau sum'ah itu sama itu ya, dari kata sama'a jadi mendengar. Jadi ingin didengar, ya, ingin didengar. Maka ketika tidak ada yang mengumumkan infaknya itu, dia sendiri yang menyampaikan, ya. Nah, dia sendiri yang menyampaikan kepada orang. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu saja kita tidak bisa menilai seseorang apakah dia itu riya ataupun sum'ah ya. Karena memang sifat itu dalam hati, ya. Kita tidak bisa menilai hal tersebut. Nah, kita mah tetap aja ya berhusnudzon bagi siapa yang kepada siapa yang nantiasa berinfak maupun menafkahkan hartanya. Yang mampu menilai dengan jernih, dengan jelas apakah dia riya ataupun sum'ah adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak mesti kemudian terhadap orang yang dikira riya ataupun sum'ah ya, kita menilainya sebagai orang riya. Tidak demikian. Jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 38 di mana Allah mengancam ya bagi orang yang berinfak dengan tidak ikhlas ya, di mana tidak ikhlas itu di sini disebutkan ingin mendapatkan pujian dari manusia dan juga tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan. Qarinan ya, jadi dalam bacaan Al-Qur'an tidak semuanya an itu jelas ya. Qarinan tidak seperti itu, jadi tergantung huruf yang di depannya. Kalau memang huruf-huruf izhar itu memang harus dijelaskan ya, bacaannya itu diizharkan. Kalau selain huruf izhar, di sini kan huruf izhar itu ada. Ini menghadapi fa, jadi fa itu hurufnya ikhfa. Qarinan. Nah, agak disamarkan ya suaranya. Qarinan fasa'a qarina. Ini qarinan di ujung ayat, kalau diberhentikan dibaca satu. Qarina. Waman dan barang siapa yakuni menjadikan asyaitan syaitan lahu baginya itu qarinan sebagai kawan, sebagai qarin ya, sebagai teman, fasa'a maka sejahat-jahat qarinan teman ya. Jadi syaitan itu di sini oleh Allah dijelaskan ya bahwa itu adalah merupakan seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya teman.
kita berlindung kepada Allah ya, agar dijauhkan dari berteman dengan syaitan ya. Di mana syaitan itu senantiasa membisik-bisikan ya ke dalam hati kita. Hati kita, hati manusia yang tadinya lurus ingin ada muatan-muatan lain gitu ya. Jadi rasa ikhlas, rasa jernih hati kita di dalam beramal hanya untuk mendapatkan ridho Allah, ini selalu dibisik-bisiki gitu ya. Nah, ingin itu, ingin ini gitu ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penangkalnya ya agar kita dijauhkan dari bisikan-bisikan setan, yaitu dengan senantiasa ta'awuz ya, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dengan ayat-ayat lain ya, pokoknya dengan surat Al-Falaq ataupun surat An-Nas ya, yang bisa menghindarkan diri kita dari pengaruh-pengaruh setan. Jangan jadikan setan ya menjadi teman kita. Setan itu dijadikan teman ataupun tidak, itu tetap akan mendekati kita ya. Apalagi kalau diminta bantuan ya, bantuan untuk ini untuk itu. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhiri wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Pada ayat 39 hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan pula bahwa sebetulnya tidak akan rugi ya, tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun apabila memang manusia ketika dia menginfakkan sebagian dari rizkinya itu ya, dibarengi dengan ikhlas, disertai dengan iman kepada Allah dan hari akhir ya. Jadi sebetulnya tidak akan rugi ya, bahkan kebalikannya akan sangat rugi apabila memang tidak dibarengi dengan ikhlas dan tidak disertai dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Memang selalu ada celah itu ya, manusia itu menginginkan yang lain, menginginkan yang sifatnya pendek ya, kehidupan dunia. Dia ingin harum namanya ya di kalangan manusia. Nah, karena ada memang yang berinfak, bersedekah itu yang sifatnya politis, itu ada seperti itu ya. Dulu ada di mana? Ada seseorang yang berinfak karena politis ingin mendapatkan dukungan suara. Dia memberikan karpet ya ke masjid. Pas tidak jadi anggota dewannya itu. Akhirnya diminta lagi gitu, digulung lagi karpetnya. Ada juga yang datang ke satu pesantren dengan membawa kru ya, bawa kru televisi. Yang disumbangkannya tidak seberapa, ini untuk membayar kru televisinya itu berlipat-lipat dari yang diberikannya. Itu maka Allah bertanya ya, dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezekinya itu yang telah diberikan Allah kepadanya ya, dengan tidak disertai hal-hal tersebut. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini tidak ada yang tersembunyi ya di hadapan Allah. Bisa jadi dalam lisannya saya ikhlas ya memberikan ini gitu ya. Nah, tapi di balik itu di hatinya ya, yang tersembunyi ternyata berlawanan dengan lisannya itu ya, dengan apa yang diucapkannya. Allah tahu gitu ya apa yang tersembunyi di balik hatinya.
Ya, kalau kita ya selaku yang menerima tentu saja ya mengucapkan terima kasih, ya. Syukran, jazakumullah, syukran bi ahsanil jaza, seperti itu ya. Nah, kita kepada yang memberi ya tentu saja senantiasa berpandangan positif ya, berpandangan baik, bahkan kita mendoakan ya mudah-mudahan yang apa yang diberikannya itu bermanfaat bagi yang menerima maupun yang memberi gitu ya. Kemudian Allah kiranya membalas dengan balasan yang lebih baik ya. Bi ahsanil jaza, dengan balasan yang lebih banyak, lebih berkah gitu ya di dunia dan di akhirat. Ya, kita selaku manusia ya tidak mesti kamu mah ria gitu ya, tidak mesti mencap seperti itu. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah dengan ayat 38, 39 ya kita disadarkan ya dalam hal berinfak, kita tetap bersemangat berinfak yang disertai dengan ikhlas, yang disertai dengan keimanan kepada Allah dan juga hari akhir. Inna Allah la yazlimu mithqala darrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Inna Allah ayat 3 ayat 40 ya. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah pun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari. Jangan khawatir ya terhadap apa yang telah kita nafkahkan, baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, pada yatim piatu, pada teman sejawat, pada orang yang sedang di perjalanan, dan kepada kaum du'afa lainnya. Kita jangan khawatir ya, karena apa? Allah tidak akan berbuat zalim ya. Innallaha la yazlimu misqala dzarratin. Innallaha sesungguhnya Allah tidak yazlimu, dia menganiaya, dia berbuat zalim. Misqala seberat dzarratin, hanya walaupun sebiji yang sangat kecil. Hadirin rahimakumullah, ini janji Allah ya pada kita selaku orang yang beriman ya, bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Allah tidak akan berbuat curang ya. Pada siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan membalas kebaikan tersebut walaupun hanya sedikit saja. Nah, begitupun terhadap yang berbuat keburukan, Allah pun demikian juga ya akan membalasnya, akan membalas. Jangan khawatir ya terhadap apa yang telah kita infakkan. Sesungguhnya harta yang hakiki itu adalah harta milik kita, yang hakiki itu adalah harta yang telah kita keluarkan, yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang masih ada di genggaman kita entah milik siapa gitu ya. Innallaha la yazlimu misqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Zarah itu benda yang sangat-sangat kecil itu ya. Zarah. Di semacam atom kata gitu ya. Atom itu benda yang terkecil tapi di dalamnya katanya masih ada bagian-bagian lagi gitu ya. Itu barangkali di bawah besaran atom itu ya, ada yang lebih kecil lagi ya. Jadi ketika ada seorang yang berdosa, Allah menyuruh dilemparkan ke neraka sampai terbakar habis gitu ya keburukan-keburukannya.
sampai suatu saat muncul sinar katanya gitu ya. Jadi orang yang pernah syahadah ya, pernah bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, ini masih ada harapan di akhirat kelak ya, walaupun dia dimasukkan ke neraka masih ada harapan untuk dapat menikmati surga gitu ya. Karena memang di dalamnya ada zarah, itu walaupun sedikit Allah tidak akan aniaya ya. Allah akan ini. Tapi hadirin rahimakumullah ya, jangan kita berharap seperti itu, biarin lah, banyak dosa juga nanti juga diangkat oleh Allah ke surga ya. Ya tidak demikian. Kita tetap menjaga keikhlasan kita, menjaga kebersihan kita ya, agar kita nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar darah pun ketika Allah ridho itu akan menjadi penghantar kita ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Ya, Allah akan membalas kebaikan kita itu dalam hadis digambarkan antara 10 sampai 700 kali lipat, itu Masya Allah ya. Ini tergantung dari niat kita. Kalau niatnya ikhlas, kita akan mendapatkan nilai yang sempurna ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan Allah membalasnya dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Satu butir bercabang menjadi 7 tangkai ya. Tiap tangkai kemudian berbuah 100 biji, itu Masya Allah ya, kebaikan yang kita gambarkan. Ketika kita berinfak 1 rupiah, kemudian dari 1 rupiah itu tumbuh 7 rupiah, 7 tangkai ya. Dari setiap tangkai itu tumbuh atau berbuah 100 rupiah, 100 rupiah menjadi 700. Itu Masya Allah ya. Allah melipatkan kebaikan yudha'ifha itu ya. Allah melipat gandakan pahala ya bagi siapa yang berinfak ya, dengan ikhlas ya, yang disertai dengan beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan jika ada kebajikan sekali lagi sekecil zarah pun ya, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberinya ke pahala ataupun kebaikan yang sebesar-besarnya, milladunhu ajron azima ya. Allah akan memberikan pahala dari sisinya ajron azima, pahala aziman ya, yang sangat-sangat besar. Itu hadirin rahimakumullah ya, beberapa hal yang dapat diungkap dari tilawah yang kita baca. Mudah-mudahan hal ini menjadi tazkirah, menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya, untuk dapat tetap bersemangat ya berinfak yang disertai dengan ikhlas dan beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Demikian yang disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.